Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, selamat datang di Ruang Temu, tempat kita ngobrol dari hati ke hati tentang perjalanan, proses, dan inspirasi. Ruang kita bertemu, berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini Ruang Temu. Hari ini kita kedatangan tamu kecil yang luar biasa, seorang anak berusia 7 tahun yang bukan hanya gemar membaca dan berenang, tapi juga telah mengukir banyak prestasi nasional dalam menghafal Al-Quran dan mengulas buku. Kita akan mengenal lebih dekat sosok Husna Azkianisa, bagaimana perjalanannya sejak bayi hingga menjadi anak yang penuh kecintaan terhadap ilmu, serta peran besar keluarga dalam membentuk karakter hebatnya. Nah, langsung saja kita mulai ceritanya. Yuk kita kenalan dulu. Halo, assalamualaikum anak cantik. Waalaikumsalam. Masya Allah, siapa ini namanya? Husna Azkianisa. Make prolific confessions into the master plan. Husna Azkianisa artinya apa? Ibu boleh tahu nggak? Tahu nggak Husna artinya apa itu? Husna artinya baik. Baik. Azkia artinya pintar. Pintar, Masya Allah. Nisa artinya perempuan. Oh, berarti anak cantik, baik, yang cantik, seorang anak perempuan gitu. Iya dong, masa anak perempuan ganteng. Kamu Masya Allah. Husna umur berapa tadi? 7 tahun. 7 tahun. Ibu dengar Husna itu punya cita-cita mau jadi penghafal Al-Quran. Iya. Oh, sama mau jadi dokter. Iya. Kenapa? Soalnya kalau jadi penghafal Quran bisa membanggakan Umi dan Abi di surga. Bisa memberi mahkota. Masya Allah, benar ya katanya kalau seorang anak bisa menghafal 30 juz Al-Quran nanti bisa memberikan mahkota ya untuk Abi dan Umi. Masya Allah, cita-citanya luar biasa banget. Ibu tersentuh jadinya. Tapi kalau mau jadi dokter kenapa? Soalnya bisa menolong orang banyak. Oh gitu, mulia banget cita-citanya, Masya Allah. Ini nih, dari informasi yang Ibu dapat, sejak bayi Husna udah dibiasain membaca Al-Quran murotal, ya? Iya. Benar ya? Oh, siapa sih yang ngajarin? Umi sama Abi. Oh, bisa ceritain nggak? Dari kecil Husna udah senang denger kalau misal Umi lagi baca Al-Quran, terus Husna seneng, terus ekspresinya senyum atau emang. Iya. Husna emang udah sering kedengar muratal. Oh gitu. Jadi kalau Umi baca murotal sama Abi, Husnanya happy gitu. Ya. Kalau TikTokan? Nggak suka. Masya Allah Baraya. Ini luar biasa ini. Agak ini ya, agak unik ya, dimana anak-anak zaman sekarang senang TikTokan ya, senang main HP. Ternyata Husna malah senangnya murotal, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengulas buku. Masya Allah. Ngomong-ngomong, Husna tuh sekolahnya di mana sih? Di SDN Paku Jajar CBM. Kota Sukabumi ya? Iya. Oh, Di Citamiang. oh di Citamiang. Iya. Katanya dari usia 1 tahun udah akrab dengan buku dan selalu dibacakan cerita sama ibu sebelum tidur. Emang iya? Iya. Oh, jadi pas Husna emang udah tahu waktu umur 1 tahun, emang Husna udah tahu kalau ibu suka bacain atau baru hanya seneng aja terus bobo pas dibacain buku gitu atau gimana? Enggak, tapi emang udah tahu gitu, seneng gitu. Berarti lebih senang baca buku apa main gadget nih? Membaca buku. Oh, bener nih, bener. Bener. Kalau untuk satu buku itu berapa hari tamatnya? Satu buku sih setengah hari. Satu buku setengah hari. Berarti kerjanya cuma baca, Husna? Hah? Iya. Oh, Masya Allah. Nah, waktu kecil Husna itu kan sering ikut lomba, Iya. ya kan? Tapi
Husna tuh udah ngerti belum sih itu lomba atau cuman taunya main-main aja gitu? Lomba. Udah tahu? Ya, Oh, emang lomba apa emang? lomba waktu umur 5 tahun ikut lomba tahfiz. Tapi kata Umi waktu aku 1 tahun pernah ikut lomba menangkak sama menang. Lomba merangkak. Tapi kalau misalkan pas lomba itu tampil di depan umum, emang udah berani? Berani. Oh, nggak ada takutnya gitu? Agak gugup gitu. Oh, ada gugupnya pasti ya. Sama kok. Ibu juga suka lomba juga sampai sekarang juga masih gugup. Tahu tuh lomba apa ya? Ibu lomba makan sekarang mah banyakan ya. Kalau Husna suka makan nggak? Makanan favoritnya apa? Ibu pengen tahu. Pizza, kebab, dimsum, Banyak. coklat, Terus? terus minuman, es krim, Heeh. terus dimsum, mozzarella, Oh, banyak ya. Tapi Husna suka minuman-minuman yang gak bermanfaat gak sih? Maksudnya minuman yang gak sehat gitu? gak suka. Gak suka. Sukanya jus. Masya Allah. Pantesan Husna pinter ya. Cerdas otaknya. Nah, Ibu dengar Husna itu dari sejak umur 5 tahun sudah jadi anggota perpustakaan. Bener? Bener. Ngapain di perpustakaan? Suka baca, minjem sama ngembaliin buku. Oh, jadi suka nongkrong nggak di perpustakaan? Enggak. Oh, enggak. Jadi pinjam buku bawa pulang gitu. Iya. Terus dibalikinnya berapa hari itu? Dari Sabtu itu. Sabtu. Dari Sabtu jadi 1 minggu gitu. Oh, 1 minggu berapa buku? Kalau 6 buku, tapi buat adik 2, buat aku 4. Oh, adik juga suka membaca. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan dalam Husna kan biasanya minjem buku 4 buku misalkan di perpustakaan. Sukanya novel Oh, suka novel. sama komik. Oh, novelnya tentang apa? KKPK. Apa itu? KKPK tuh ini. Apa tuh? Oh, ini coba lihat. Kecil-kecil punya karya. Oh, kecil-kecil pun. Ya Allah, Masya Allah. Pantes, ini dia kan bacaannya yang begini ya. Pantes kecil-kecil dia sudah bisa berkarya ya. Beraya ya. Masya Allah. Duh, Ibu bangga banget sama Husna. Ibu dulu juga waktu sekecil Husna juga banyak prestasinya. Makanya Ibu seneng dengan anak-anak yang berprestasi. Terus Husna itu Ibu dengar dari umur 4 tahun sudah menghafal Al-Quran. Iya. Ya. Terus umur 5 tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Iya. Masya Allah. Sekarang udah berapa juz yang dihafalin, Nak? 3 juz. 3 juz? Dari umur 4 tahun itu? Iya. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu mau tes. Surat apa yang mau Husna bacakan buat Ibu? At-Tariq. Surat At-Tariq. Oke, silahkan. Berarti udah hafal juz 30, juz 29, juz 28. Iya. Oh, Masya Allah. Boleh nggak dibacakan surat Boleh. At-Tariqnya buat Ibu? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu
Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah, luar biasa. Husna, aduh, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Pokoknya luar biasa Husna. Tapi Husna, kalau zaman sekarang, zaman now, anak-anak kecil segede Husna itu kan biasanya senengnya nonton TV, ya kan, main handphone. Nah, kalau Husna katanya dibatasin ya nonton Iya. TV-nya. Cuma 15 menit sehari? Iya. Oh, nah menurut Husna gimana tuh? Suka kesel nggak sama ibu, sama Umi kalau Enggak. dilarang? Enggak. Kenapa? Soalnya kalau gak nonton juga sih gak apa-apa, bisa baca buku. Oh ya Allah, karena memang sudah hobi sih ya nak ya. Aduh luar biasa, coba ya anak-anak kita di rumah dari kecil dibiasakan baca buku ya. Kalau dulu ibu zaman sekecil Husna juga memang bacanya ibu buku, karena di zaman ibu belum ada handphone Husna. Nah alhamdulillah, tapi kalau sekarang mah udah banyak handphone, udah banyak hal yang mengganggu fokus atau konsentrasi anak. Tapi alhamdulillah Husna dia bisa kembali ke zaman dulu ya, dimana dia senangnya membaca buku dan murotal dan menghafal Al-Quran juga, Masya Allah. Nanti kalau misalkan memang Husna cita-citanya bisa tercapai, pengen apa? Pengen apa lagi selain memberikan hadiah hadiah apa? Itu mahkota. Mahkota. Selain memberikan mahkota nanti di akhirat buat Umi dan Abi, apalagi nih yang ingin Husna berikan kepada Umi dan Abi? Kalau nanti Husna sukses jadi dokter dan menjadi penghafal Al-Quran. Pengen itu apa ya? Apa? Beliin apa? Pengen beliin sesuatu yang Umi Abi mau. Apa emang yang Umi mau sama Abi? Husna tahu nggak? Gak tahu. Mau beliin rumah nggak gitu? Hah? Enggak. Enggak. Udah punya rumah ya? Oh udah punya rumah. Gak apa-apa ya, nanti kan kalau udah jadi dokter banyak uangnya, bisa bawa Umi sama Abi ke Mekah. Ke Mekah. Bawa terus kemana lagi? Pengen kemana lagi? Mau jalan-jalan kemana Husna? Mau jalan-jalan ke luar negeri. Ke luar negeri. Pengen umroh nggak? Pengen. Oh pengen. Kenapa pengen? Biar amal ibadahnya jadi lebih banyak. Amin, Masya Allah. Kemarin ibu lihat Husna lomba apa kemarin? Mengulas buku ya? Iya. Di Di Kementerian? Di Kemendikdasmen. Oh, Kemendikdasmen. Ini ya bukunya. Iya. Ini buku yang diulas. Wah, berjuanglah Ori, Masya Allah. Ini tuh buku dari sananya atau punya Husna sendiri? Buku dari sananya di print. Oh, di print dari sana. Nah, Husna kan mendapatkan juara lomba cerdas mengulas buku tahun 2025 nih. Menjadi 5 terbaik dari 250 peserta. Ini luar biasa, tepuk tangan dong buat Husna. Masya Allah. Bukunya ini yang diulas. Ibu mau tanya dulu. Gimana sih perasaan Husna waktu menang itu? Seneng banget. Senang banget. Tapi kan itu tuh yang ikut kan orang-orang yang besar, anak-anak yang sudah besar. Kan Husna anak kecil sendiri. Enggak sih, ada yang Oh, ada berapa orang yang anak kecil? malahan ada yang lebih kecil. Oh, ada lagi. Berarti yang tingkat awal ya? Enggak. Hah? Masih di tingkat aku, tapi masih kelas 1. Oh, masih kelas 1. Berarti namanya? Oh, berarti Namanya Rafa. Oh, Rafa. Berarti Husna menang kategori yang tingkat rendah, yang sama teman-teman yang kecil-kecil itu. Iya. Wih, keren. Maksudnya Ibu nih kurang ngerti. Maksudnya kalau mengulas buku tuh seperti apa sih? Jadi menceritakan isi buku dan menilai kelebihan dan kekurangannya.
Oh, jadi Husna tahu kelebihan dan kekurangan buku ini? Iya tahu. Tah, ini apa nih? Kelebihannya apa? Coba Itu Ibu pengen tahu. kelebihannya, Heeh. itu kelebihannya bagus banget gitu. Heeh, bagusnya di mananya? Bagusnya ya itu warnanya bagus. Sama orim. Oh, orimnya ini. Kan orim teh kan oke banget ceritanya. Ceritanya kan memiliki pesan bahwa kita tidak boleh menyerah dan tetap harus semangat walaupun itu menghadapi rintangan. Oh, Masya Kalau Allah. R relevan, Hmm. buku ini sangat relevan. Oh, sangat relevan. Jadi masuk di akal ya ceritanya. Ya. Oke. Terus kalau kekurangannya, Ibu pengen tahu? Kalau I-nya Mm-mm. ilustrasi. Oh, berarti isinya itu ilustrasi Iya, kekurangannya. ilustrasinya bagus. Jadi kelebihannya ilustrasi isi buku ini. Iya, Oh, gitu. Ilustrasinya bagus. Terus kalau kekurangannya ada? ada. Apa kekurangannya? Kekurangannya aku tuh pengen tahu sampai Orim dewasa, penasaran. Oh, berarti harus ada sambungannya kalau Iya. begitu. Oh, nanti Ibu yang nulisin ya. Tapi Ibu belajar dulu sama Husna. Terus udah bisa nulis cerita juga nggak Husna? Udah. Oh, nulis cerita Kan juga. hobinya gambar juga. Oh, Masya Allah, ini anak luar biasa. Ini gimana orang tuanya ngedidiknya sih? Ibu penasaran mamahnya yang Uminya yang mana? Coba Umi, Tuh. coba Umi masuk sini Umi. Masya Allah, Umi. Assalamualaikum, Uminya Husna. Oh, coba perkenalkan dulu namanya siapa Umi? Mas Ismatillah. Oh, Ismatillah. Umi, aduh saya terharu banget ya. Ini Husna ini baru 7 tahun bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa mengulas buku, terus menang juga. Ini kemarin ini piala yang terbaru ini ya. Coba kita lihat. Ini lomba mengulas kemarin dari Kementerian Pendidikan. Oh, wah, Masya Allah. Waduh, berat banget nih Husna. Nih, Masya Allah. Ini dia hadiah Ini dia Husna bukunya. kemarin. Cerdas mengulas buku 2025. Masya Allah. Ini gimana Mam cara mengajarkannya Husna itu? Betul ya, dari sejak bayi dia sudah suka mendengar cerita gitu. Iya, sebenarnya Iya. sih waktu waktu dari dalam perut suka didengarin merotal sebenarnya. Dari perut? Iya. Terus ketika bayi kan emang komitmen biar anak tuh terbiasa mendengar merotal, terbiasa juga dengan membaca buku. Jadi ketika ini ya selalu diputar itu ya di rumah merotal terus aja diulang-ulang. Tapi gitu. ekspresi dia gimana? Ya Ada ketertarikan gitu dilihat. kayak senyum kan gerak-gerak sendiri terus senyum gitu diiniin. Terus mulai pasang-pasang huruf hijaiyah di dinding. Jadi biar terbiasa gitu. Oh, yang dilihat itu. Jadi tanpa sadar dia belajar. Oh iya betul. Berarti memang sejak dini ya. Iya. Berarti tidak dipaksakan, Iya. tapi dibiasakan Iya. gitu. Jadi memang dia melihat mungkin kalau yang dipasangkan mungkin tentang mungkin gambar-gambar, tentunya anak itu kecenderungannya melihat Tertariknya. senang dengan hal yang berbentuk gambar. Iya. Kalau dengan huruf ya tertariknya kecenderungannya dengan huruf hijaiyah, ada juga dengan huruf Al-Qur'an Iya, gitu. Berarti iya. dari sejak bayi sudah diperkenalkan huruf-huruf Al-Qur'an. Iya. Terus gitu. karena pertama yang dikenalin Al-Quran, belajar membaca juga sebenarnya nggak diajarin. Karena jadi dia tuh langsung bisa aja membaca buku tuh. Jadi kan yang pertama tuh emang komitmen kalau misalkan ngaji tuh pengen bisa dari uminya biar jadi amal jariah ya Bu ya. Jadi udah Al-Fatihah sampai di sedikit-sedikit mungkin ya Dari menghafal umur 4 tahun itu. dari umur 4 tahun Bukan sebenarnya ya? dari 3 tahun juga mulai di ini Udah yang mulai. yang pendek-pendek gitu Tes, lalu tes, diulang tes, 1, 2, 3. gitu di ini
waktu membaca buku, karena sebelum tidur kan emang dibiasakan membaca buku cerita apapun gitu. Oh, jadi dia senang. Iya, waktu 4 tahun dia udah bisa baca gitu. Nggak tahu dari mana, mungkin karena terbiasa melihat buku, jadi pas mau diajarin juga, kok udah bisa anaknya ya gitu, udah bisa membaca buku. Iya, makanya yang lain pas itu masuk ke Bimba nggak usah gitu ya kan, biasanya mau masuk Kata Bimba Ibu dulu. Ayu juga waktu kelas 1 yang itu Husna masuk Bimba enggak tapi Oh iya, waktu kelas Terbaca. 1 ditanya, soalnya udah cepet waktu anak kelas 1 kan, sama ibu gurunya yang lain kan agak ini, Husna kok cepet, emang masuk Bimba? Enggak masuk Bimba, enggak tahu. ranking 2. Pinter. Oh, ranking 2, Masya Allah. Ini Bu, gimana sih perasaannya melihat anak, apa artinya Ibu berhasil dengan apa yang Ibu inginkan, anak bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pinter membaca. Nah sekarang dia mencapai apa yang Ibu inginkan, bisa juara, bahkan sampai ke tingkat nasional. Gimana sih perasaannya? Sebenarnya waktu ikut lomba ini tuh nggak nyangka ya, nggak nyangka kepilih. Soalnya kan pertama di audisinya online. Pas ada nama, pas ngelihat di Instagramnya Kemendikbud ada nama Husna, nggak nyangka juga. Soalnya kan dicek setiap, wah ternyata ini bagus-bagus. Ngelihat kan dari seluruh Indonesia ya, bagus-bagus. Ada yang udah juara-juara. Husna kan, sedangkan Husna lomba mengulas buku tuh lomba yang pertama. Soalnya kan kebanyakan kalau mengulas buku itu kebanyakan dari kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sedangkan yang ini baru ada kelas rendah, jadi baru pertama. Ternyata menang, yang nggak nyangka, alhamdulillah. Berarti Husna satu-satunya anak dari peserta 250 yang masuk di tingkat nasional Mewakili dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Masya Allah, ih keren Husna, luar biasa. Kemarin ketemu sama Pak Bobi ya? Iya. Istrinya. Iya, ibu istrinya. Mau nggak jadi anak ibu aja ya? Enggak. Enggak. Mbak Husna ini super aktif loh. Oh aktif. Aktif. Ada tuh yang paling aktif mah. Aktif sekali, makanya di sekolah juga ikut apa namanya, eskul silat, ikut berenang juga. Les Oh, berenang. berarti Jadi biar aktif, luar biasa. tersalurkan. Ibu mau tanya, apa nih pesan Husna buat Umi dan Abi? Mau ngomong apa sama Umi dan Abi? Umi, makasih ya udah ngedidik kakak biar jadi hebat. Makasih udah temenin kakak selalu. Terus Terus apa? Buat Abi? buat Abi makasih udah cari uang buat kakak, udah nemenin kakak belajar juga kadang-kadang. Masya Allah. Sayang nggak sama Umi sama Abi? Sayang banget. Sayang banget. Masya Allah, itu bentuk sayangnya Husna sama Umi sama Abi. Makanya Husna jadi anak solehah ya. Iya. Hah? Di mata yang baik. Iya. Lucu. Lucu. Kasih. Kok ada pizza? Bisa dibaca. Iya, buat ibu, buat Ada ibu. pizza gak? Tuh pizzanya. Aduh, Masya Allah. Husna, sebelum kita selesai ngobrol-ngobrolnya, Ibu punya kejutan buat Husna. Apa ya? Pizza. Husna suka pizza ya tadi ya? Iya. Oke, mana Om pizzanya Om? Aduh, ini hadiah buat Husna. Makasih. Sama-sama. Ini pizza habis kalau 1 bulatan habis berapa? Biasanya. Habis berapa, Habis semua ya? Enggak sih, habis 2 atau 3 gitu. Oh, banyak juga ya makannya. Wah, Masya Allah. Sekali makan. Katanya Husna juga bisa pantun juga ya? Iya. Oh, Masya Allah. Kasih pantun dong. Nah, Coba. Yang mana? buah di Ramayana. Tuh itu kemarin ya, yang itu ini. Buah di Ramayana. Cakep.
Pilih yang manis, enak rasanya. Cakep. Buku adalah jendela dunia. Cakep. Membukanya wawasan terbuka. Masya Allah, lanjut lagi makan pizzanya. Husna, terima kasih ya. Ibu terima kasih ya, Umi. Mudah-mudahan Husna makin pinter ya, menjadi anak yang terus berkembang, menjadi anak yang solehah ya, sampai ke besarnya ya, Amin. Amin. sesuai dengan Ya Allah. harapan dan cita-cita Umi Amin. dan Abi. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali cerita hari ini dari seorang anak kecil yang sejak bayi sudah dekat dengan Al-Quran, tumbuh menjadi sosok yang gemar membaca, penuh rasa ingin tahu dan berani tampil di depan umum. Semoga kisah Husna ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, bahwa setiap anak punya cahaya dan potensinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitarnya memberikan ruang, waktu, dan pendampingan yang tepat. Untuk Husna, teruslah bertumbuh jadi anak yang solehah, cerdas, rendah hati, dan penuh semangat. Jangan lelah Amin. bermimpi, karena mimpi yang Adalah dijaga dengan usaha dan doa pasti akan menemukan jalannya. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi perjalanan luar biasa hari ini, Umi dan Abi ya. Dan untuk para pendengar, semoga episode hari ini memberi perspektif baru untuk kita semua. Baik, bahwa mendidik anak bukan tentang menuntut mereka jadi juara, tapi menemani mereka menjadi versi terbaik dirinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.